Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasembada. Sobat Tani, berjumpa kembali dengan saya, Teddy Wahyana Saleh, dalam acara podcast kesayangan kita semua, Baku Dapa. Bincang khusus dunia pertanian di BRMP Gorontalo. Sobat Tani, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pelayanan Publik diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik. Salah satu garda terdepan dalam transparansi informasi publik di BRMP adalah PPID. Apa itu PPID? Bagaimana fungsinya? Saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang tim pengelola PPID BRMP Gorontalo, Bapak Nitam Kasim SP. Assalamualaikum Pak Nitam. Waalaikumsalam Pak Teddy. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih sehat? Masih semangat? Luar biasa. Pak Nitam, nih, untuk informasi buat Sobat Tani semua, mungkin Pak Nitam bisa menjelaskan sebagai tim pengelola PPID, apa itu PPID, Pak Nitam? Jadi PPID itu merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, jadi PPID itu sendiri Pak Teddy merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelayanan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini mengamanahkan setidaknya dua hal gitu. Yang pertama tentang hak masyarakat, dan yang kedua tentang kewajiban badan publik. Betul. Nah, untuk hak masyarakat itu, jadi di dalam undang-undang ini, jadi setiap masyarakat itu berhak untuk tahu, ya, dia berhak untuk tahu apa saja pelayanan yang ada di dalam suatu badan publik. Betul. Jadi jumlah anggaran yang dikelola, program yang dilakukan, itu masyarakat berhak untuk mengetahui. Nah, kemudian yang kedua ialah kewajiban badan publik. Betul. Jadi badan publik wajib menyediakan, ya, jadi melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu Pak Teddy. Nah, PPID itu sendiri kan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Betul. Nah, itu kantor kita, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, sesuai dengan SK Menteri Pertanian. Jadi yang menjadi PPID di kantor kita itu ialah langsung pimpinan, Kepala Balai. Kepala Balai, ya. Jadi Kepala Balai beliau yang menjadi PPID. Nah, dalam menjalankan fungsinya sebagai PPID, beliau dibantu oleh tim pengelola PPID. Nah, kebetulan saya sendiri dipercayakan sebagai penanggung jawab. Betul. Kita juga ada beberapa tim, ya. Beberapa tim PPID itu sendiri. Seperti itu kira-kira Pak Teddy. Baik Pak Nitam, penjelasannya luar biasa. Mungkin Pak Nitam bisa menceritakan fasilitas apa sih yang sudah disediakan oleh BRMP Gorontalo agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah informasi-informasi tersebut. Ya, yang pertama tentunya BRMP Gorontalo itu kita memiliki yang namanya portal PPID, gitu ya. Portal PPID ini dikelola langsung oleh Kementerian Pertanian. Nah, ketika masyarakat hendak melakukan permohonan informasi ke kantor BRMP Gorontalo, masyarakat tidak perlu datang langsung ke sini. Jadi melalui portal itu saja dalam bentuk website, ya, portal PPID dengan mengisi data diri, kemudian identitas, dan kemudian menyampaikan informasi apa yang dibutuhkan. Itu bisa langsung terkoneksi ke HP kami, ke smartphone kami, bahwa ini ada permintaan informasi, sehingga bisa langsung kami layani. Betul. Nah, itu yang pertama, portal PPID. Kemudian kita juga di sini ada beberapa aplikasi yang kita kembangkan Pak Teddy. Kita ada yang namanya SIAP, Sistem Informasi Aktivitas Pelayanan. Nah, di SIAP juga ini masyarakat bisa gitu. Jadi kan di kantor BRMP Gorontalo ini kan ada beberapa layanan publik. Misalnya layanan UPBS tanaman pangan, unit pengelola benih sumber tanaman pangan, di mana kami melakukan misalnya jual benih
tanaman pangan ataupun bantuan benih tanaman pangan. Kemudian ada juga UPBS ayam KUB. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan DOC ayam KUB, nah bisa juga di situ. Kemudian kami juga ada layanan konsultasi. Ya, layanan konsultasi karena di BRMP Gorontalo ada beberapa pakar pertanian, ada di sini ada PMHP, ada penguas benih tanaman, ada penyuluh pertanian. Jadi kita melakukan yang namanya layanan konsultasi kepada masyarakat. Bisa juga melalui aplikasi Siap itu, atau apabila ada masyarakat yang ingin mengakses perpustakaan, mahasiswa misalnya, atau akademisi, ingin mencari informasi buku-buku pertanian atau jurnal-jurnal pertanian, jurnal hasil penelitian waktu kita dulu masih BPTP, nah kita ada perpustakaan. Kemudian kami juga ada layanan magang dan prakerin. Itu bisa diakses di aplikasi Siap. Seperti itu Pak Teddy mengenai layanan kita, dan kita juga tentunya menyediakan sarana dan prasarana. Misalnya kami di sini sudah menyediakan jalur landai dan kemudian jalan khusus untuk disabilitas tunanetra. Jadi kami juga berusaha untuk melaksanakan pelayanan yang ramah disabilitas. Seperti itu Pak Teddy. Baik, menarik sekali Pak Nitam ya. Jadi artinya BRMP Gorontalo ini sangat serius untuk memberikan fasilitas maupun layanan kepada masyarakat untuk dapat mengakses berbagai informasi baik di itu online ataupun offline ya Pak Nitam. Tapi menarik sekali tadi Pak Nitam mengatakan bahwa masyarakat bebas mengakses berbagai informasi, termasuk tadi DIVA dan lain sebagainya. Mungkin Pak Nitam ada beberapa informasi yang mungkin bisa diakses masyarakat atau yang dikecualikan seperti itu. Mungkin Pak Nitam bisa menjelaskan tentang hal itu. Iya, baik. Kembali lagi ke undang-undang, amanah undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi informasi itu Pak Teddy dibagi atas 4 jenis informasi. Yang pertama ialah informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Misalnya tentang DIPA, tentang laporan kinerja, laporan tahunan. Nah itu wajib diumumkan secara berkala di website, di medsos gitu. Nah untuk informasi seperti ini, masyarakat tidak perlu melakukan permintaan informasi. Mereka bisa langsung mengakses website Badan Publik. Bisa langsung di-download. Bisa langsung di-download gitu. RKAKL dan lain sebagainya. Itu informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Kemudian ada juga yang kedua itu informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Nah, yang serta-merta ini dia berkaitan dengan keadaan darurat atau kondisi yang mengancam kehidupan orang banyak. Misalnya bencana alam. Bencana alam. Nah, salah satu contoh misalnya baru-baru ini kan terjadi gempa bumi. Betul. Nah, badan publik yang berhubungan dengan gempa bumi apa? BMKG. Betul. Nah, BMKG itu wajib mengumumkan ini terjadi gempa bumi sekitar jam sekian dan sekian di kedalaman sekian. Apakah dia berpotensi tsunami atau tidak gitu. Itu contoh Pak Ted ya. Nah, untuk kantor BRMP Gorontalo sendiri, misalnya di sekitar kantor kita ini ada misalnya penebangan pohon dan sebagainya, pemangkasan dan lain sebagainya. Memang itu rutin Pak Nitam di sini. Iya. Nah itu wajib diumumkan. Ya. Jadi itu yang namanya informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian yang ketiga ada yang namanya informasi yang wajib diumumkan setiap saat. Apa itu? Maksudnya ialah informasi ini Pak Teddy tidak kita upload di media sosial, tapi ada dokumennya di tempat kita, gitu. Ada arsipnya. Nah, ketika ada masyarakat yang membutuhkan, misalnya contohnya di perpustakaan, ada buku-buku jurnal-jurnal pertanian. Iya. Masyarakat butuh itu, ya kita berikan. Tapi dia tidak kita umumkan di website. Itu yang dimaksud dengan informasi yang wajib diumumkan setiap saat. Kemudian yang terakhir ialah informasi yang dikecualikan. Nah itu, apa itu Pak Nitam? Yang dikecualikan ini dia berhubungan dengan misalnya rahasia negara atau informasi pribadi dari misalnya ASN yang tidak bisa diakses oleh publik. Contoh misalnya
nomor HP-nya Pak Teddy itu tidak bisa kita berikan kepada, Termasuk informasi yang dikecualikan nomor HP saya. termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, untuk informasi yang dikecualikan ini Pak Teddy perlu dilakukan dulu yang namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Jadi kami itu Pak Teddy selaku tim PPID, jadi setiap tahun itu di bulan pertama, di bulan Januari itu kami melakukan apa yang namanya inventarisir daftar informasi publik yang dikuasai. Jadi setiap informasi yang kita kuasai, misalnya daftar SK yang diterbitkan oleh Kepala Balai, kemudian tadi DIPA, POK, RKAKL, laporan kinerja dan sebagainya, itu kita inventarisir, dan setelah diinventarisir itu Kepala Balai menerbitkan yang namanya surat keputusan DIP, Daftar Informasi Publik yang dikuasai oleh BRMP Gorontalo. Jadi di-SK-kan DIP-nya ini. Nah, kemudian terhadap informasi yang dikecualikan juga kita inventarisir. Gitu. Nah, kita inventarisir. Kalau yang tadi saya sebutkan tadi itu sudah jelas ya, sudah jelas dia informasi yang dikecualikan. Itu sudah pernah dilakukan uji konsekuensi sebelumnya. Nah, tapi misalnya ada hal-hal baru yang belum dilakukan uji konsekuensi. Nah, itu kita inventarisir dan kita ajukan ke pusat, ke PPID utama untuk diteruskan ke Komisi Informasi dilakukan uji konsekuensi. Betul. Nah, sebelum ini ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, dia harus lulus uji konsekuensi dulu. Jadi maksud uji konsekuensi itu Pak Teddy, jadi misalnya ketika informasi ini dipublish, apa konsekuensi yang ditimbulkan? Apakah dia mengancam kedaulatan negara? Apakah dia termasuk rahasia negara? Atau dia termasuk informasi pribadi? Nah, itu yang dimaksud dengan uji konsekuensi. Seperti itu Pak Teddy. Iya, baik Pak Nitam. Tadi artinya walaupun memang publik diberikan akses, kemudahan untuk mengakses berbagai informasi publik yang di BRMP Gorontalo, tetap ada batasan ya. Tadi misalnya tadi nomor telepon atau KTP saya mungkin, ijazah saya mungkin ya, seperti itu ya. Pak Nitam, tadi Pak Nitam menceritakan tentang berbagai upaya dari BRMP Gorontalo untuk memberikan akses yang lebih baik bagi para masyarakat untuk mengakses layanan atau informasi yang ada di BRMP Gorontalo. Mungkin Pak Nitam bisa menceritakan pencapaian apa saja yang sudah dicapai oleh tim PPID BRMP Gorontalo ini. Oh iya, terima kasih Pak Teddy. Alhamdulillah PPID BRMP Gorontalo ini, jadi per 2024 kemarin ya, kita sudah 4 kali berturut-turut, jadi mendapatkan peringkat informatif pada kegiatan pemeringkatan. Oke, luar biasa sekali. Lingkup Kementerian Pertanian. Oke. Dan kita juga pernah, ini Pak Teddy, jadi kita juga itu pernah 1 kali ikut di tingkat Provinsi Gorontalo dan sama. Jadi kita juga mendapatkan peringkat informatif. Luar biasa. Jadi di antara badan publik yang ada di Gorontalo ini, di Provinsi Gorontalo, kita juga meraih peringkat informatif. Nah, peringkat informatif ini merupakan peringkat tertinggi Pak Teddy dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Jadi kan dia yang paling tinggi itu informatif, kemudian menuju informatif. Kemudian belum informatif, kemudian ada tidak informatif, gitu. Nah, kita untuk lingkup Kementerian Pertanian sendiri sejak 2010 itu kita selalu masuk di 10 besar, Pak Teddy. Jadi dari sekitar 200-an UPT. Luar biasa sekali. Saat ini Kementerian Pertanian sedang menggalakkan program strategis peningkatan produktivitas dan produksi pangan melalui program swasembada pangan. Apa dukungan PPID BRMP Gorontalo untuk mensukseskan kegiatan ini? Terima kasih Pak Teddy. Jadi dalam rangka mendukung ya program strategis Kementerian Pertanian, kami di PPID selain menjalankan fungsi sebagai PPID, kami juga menjalankan fungsi kehumasan.
Nah, kami mengelola medsos, baik itu Facebook, kemudian Instagram, YouTube, website, di mana di setiap channel-channel di kanal medsos kami itu kami selalu memasifkan ya informasi tentang swasembada pangan ini, tentang program strategis Kementerian Pertanian itu kepada masyarakat. Jadi kami masifkan itu melalui channel-channel yang ada di kita, media sosial yang ada di kita. Seperti itu Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Nitam. Luar biasa sekali tadi penjelasannya tentang PPID, apa fungsinya, perannya, dan prestasi-prestasinya. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Nitam di podcast kami, podcast Baku Dapa. Terus nonton ya Pak Nitam ya. Dan selamat juga atas beberapa tadi pencapaiannya ya di PPID BRMP Gorontalo, dan terus pertahankan. Baik, Sobat Tani, itu tadi bincang-bincang saya dengan tim pengelola PPID BRMP Gorontalo. Semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Tani semua. Dan kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di podcast Baku Dapa, bincang khusus dunia pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swasembada.